Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. Our group member is Herdiawana Tahati, Ramadhani Kembang, Safira Diapitaloka, and Zalfa Kailis Leviratna. And we are gonna explain about payroll and wages accounting system. Description activity in payroll and wages accounting system. Payroll and wages accounting system in manufacturing company involve the employment function, financial function, and accounting function. Jadi, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam suatu perusahaan manufaktur akan melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. The first function is the staffing function. The staffing function is responsible for hiring employee, assigning position, setting salary and wages rates, promotion and demotion, transfer of employee, termination of employee from their jobs, and determining various employee welfare benefit and calculating employee salary and wages. Fungsi kepegawaian ini akan bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaan, dan penetapan berbagai tunjangan dari kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Second function is the financial function. The financial function is responsible for the payment of salary and wages as well as various employee welfare benefit. Jadi fungsi keuangan ini akan bertanggung jawab atas pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan mengenai kesejahteraan karyawan. The third function is the accounting function. The accounting function is responsible for recording labor costs and distribution of labor costs for the purpose of calculating the cost of product and providing information to monitor labor costs. Jadi, fungsi akuntansi akan bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyedia informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. The information that is needed by management atau informasi yang diperlukan oleh manajemen. Jadi, bagian dari manajemen ini membutuhkan sebuah informasi dalam melakukan sebuah kegiatan penggajian dan pengupahan. Di antaranya adalah first, total cost of salary and wages that are borne by the company during the certain accounting period, atau jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Second, total salary and wage expenses that are borne by each responsibility center during a certain accounting period. Informasi yang kedua adalah jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Third, total salary and wages received by its employer during a certain accounting period. Informasi yang ketiga adalah jumlah gaji dan upah yang diterima tiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Fourth, detail of element of salary and wages costs that are borne by the company and its responsibility center during a certain accounting period. Informasi yang terakhir adalah rincian dari unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan tiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Documents that we need. The documents that we need in payroll and wages accounting system are: first, supporting documents for changing salary and wages, atau dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Second, present hours card atau kartu jam hadir. Third, work hours card atau kartu jam kerja. Fourth, list of salary and wages atau daftar gaji dan daftar upah. Fifth,
Recapitulation of payroll and wages list atau rekapitulasi dari daftar gaji dan daftar upah. 6. Statement of salary and wages letter atau surat pernyataan gaji dan upah. 7. Salary and wages envelope atau amplop gaji dan upah. 8. Cash out proof atau bukti kas keluar. First is supporting document for changing salary and wages atau dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. It generally made by staffing function. Jadi secara umum dokumen ini dibuat dari fungsi kepegawaian. Nah, fungsi kepegawaian ini nanti akan membuat dokumen-dokumen atau surat-surat terkait dengan karyawan seperti new employee hiring decision letter, promotion letter, changing of wages and salaries, coursing, movement. Jadi nanti itu dokumen-dokumen yang dibuat dari fungsi kepegawaian nanti bisa seperti keputusan untuk penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat, penurunan tarif upah, penurunan pangkat juga. Kemudian ada juga pemberhentian dari pekerjaan seperti scourging, yaitu scourging itu pemberhentian selama sementara. Kemudian ada juga pemindahan pekerjaan. Nah, berikut ini adalah contoh dari surat scourging. Di surat scourging ini nanti diberi identitas nama pegawainya yang diberikan scourging, kemudian durasi scourgingnya itu berapa lama, kemudian sebab dia melakukan apa sehingga dapat menerima hukuman scourging ini. Present hours card atau kartu jam hadir. It is used by timer function for record every employee present hour in office. Jadi kartu jam hadir ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap pegawai di dalam kantor. Contoh dari catatan jam hadir ini misalnya daftar hadir atau present list. Jadi ini merupakan contoh dari daftar hadir karyawan. Nanti ada nama karyawan, kemudian hari-harinya kerja, lalu ada jam masuk dan jam keluar, dan ada juga total jam. Pada bagian paling kanan nanti diberi tanda tangan dari karyawan. Contoh yang kedua adalah kartu hadir. Nah, kartu jam hadir ini nanti ada namanya, kemudian jam biasanya berapa, jam lemburnya itu berapa jam, kemudian tarifnya, lalu dipotong juga dengan PPh pasal 21 dan dijumlahkan menjadi 1. Work hours card atau kartu jam kerja. We need work hours card for record the time that direct labor need for doing the certain order. Jadi kita memerlukan dokumen ini untuk mencatat waktu yang diperlukan oleh tenaga kerja langsung pabrik atau direct labor untuk mengerjakan suatu pesanan tertentu. Nah, jadi dokumen ini diisi oleh bagian dari penyelia pabrik, lalu diserahkan kepada fungsi pembuat daftar gaji dan upah, dan dibandingkan kepada kartu jam hadir. Nah, jadi dokumen ini hanya digunakan pada perusahaan yang menggunakan sistem produksi berdasarkan pesanan. Nah, ini contoh dari kartu jam kerja. List of salary and wages atau daftar gaji dan daftar upah. The item included in here are total amount of salary and gross wages reduced with deduction from PPh 21, employee payable, employee organization fee, and etc. Jadi dokumen ini nanti akan memuat tentang jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan potongan-potongan dari PPh pasal 21, utang karyawan, dan juga iuran dari organisasi karyawan. Contoh dari daftar gaji bulan itu seperti gambar di bawah ini. Kemudian untuk daftar upah seperti gambar pada di sebelah kanan ini.
recapitulation of payroll and wages list. Yang kelima adalah rekapitulasi dari daftar gaji dan rekap daftar upah. This document is summary of payroll and wages for each department. Jadi dokumen ini merupakan rangkuman dari gaji dan upah setiap departemen. Jadi nanti tiap departemen itu akan membuat rekapitulasi sendiri-sendiri. Misalnya dari departemen promosi nanti pegawainya itu dituliskan berapa gajinya, kemudian dicatat dalam rekapitulasi gaji. Kemudian misalnya juga departemen penjualan, nanti pegawai-pegawainya dituliskan berapa gajinya, nama karyawannya siapa, kemudian direkap di dalam departemen itu. Kemudian dalam departemen produksi, pegawai-pegawainya nanti dicatat siapa saja, kemudian berapa gajinya, lalu direkap gajinya menurut departemen dari produksi. Nah, gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh dari gambar dari rekapitulasi gaji bulanan, yang merupakan daftar gaji dan daftar upahnya. 6. Statement of Salary and Wages Letter atau surat pernyataan gaji dan upah. This document is made as a record for each employee regarding the detail of the salary and wages received by its employee and the expenses that must be borne. Jadi, dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi tiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang bakal diterima, beserta juga potongan-potongan yang akan dibebankan pada tiap karyawan. Nah, pada gambar kanan ini merupakan gambar dari surat pernyataan gaji dan upah. Nah, jadi di surat pernyataan gaji dan upah nanti akan berisikan mengenai tentang nama identitas dari karyawannya, kemudian rincian gajinya, kemudian potongan-potongan dari pajak dan iuran dari organisasi, kemudian dana pensiun, kemudian ditotalkan dan akan menjadikan gaji atau upah bersihnya. Jadi tiap perusahaan ini pasti akan membuat surat pernyataan gaji dan upah sebelum memberikan gaji kepada karyawannya. 7. Salary and wages envelope atau amplop gaji dan upah. Salary and wages will be included in an envelope. The envelope bag contains information on the employee's name, employee identification number, and the amount of net salary. Jadi, dalam melakukan pemberian gaji tidak diberikan dalam tunai secara langsung kepada pihak karyawan, melainkan gaji tunai ini akan dimasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan diserahkan pada karyawan. Nah, di halaman depan amplopnya itu nanti akan berisi informasi tentang nama karyawan, nomor identifikasi atau nomor ID karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan pada bulan tersebut. Jadi, pada gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh dari informasi yang akan ditempelkan kepada halaman muka amplop gaji. Cash out proof atau bukti kas keluar. This document is an order to issue money made by the accounting function to the financial function. Jadi, dokumen ini merupakan perintah untuk mengeluarkan uang yang dibuat oleh fungsi bagian akuntansi kepada fungsi keuangan. Dalam dokumen ini dikeluarkan berdasarkan informasi menurut daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Talking about accounting records used in recording salaries and wages. First, General Journal. In recording salaries and wages, the General Journal is used to record the distribution of labor costs into each department in the company. Second, cost of goods sold card.
This card is used to record direct labor wages issued for certain orders. Third, cost card. This records used to record indirect labor costs and non-production labor costs of each department within the company. The source of information for recording on this cost card is memorial evidence. Fourth is employee income card. This record is used to record income and various deductions received by its employee. The information on this income card is used as the basis for calculating income tax or PPh Pasal 21 in Indonesia, which is borne by its employee. The employee's income card is used as a receipt for the employee's salaries and wages by signing the card. This card is confidential. It means that with a signature on this employee income card, its employee only knows his or her own salary or wages, so that the secret of certain employee earnings is not known by other employees. Next is function related. First is staffing function. Staffing function is responsible for finding new employees, selecting prospective employees, hiring new employees, deciding on new employee placements, making decisions on employee salary rates, promotion and salary class, employee transfer, and employee dismissal. This function is usually carried out by the personnel and general department by the personnel division. Second is timekeeping function. The clock function or the timekeeping function is responsible for maintaining attendance records for all company employees. A good internal control system requires that the function of recording the attendance of employees is not carried out by the operating function or the function of making the payroll and wages list. Third, payroll general function. The payroll general function is responsible for creating a salary and wage list containing the gross income that is entitled and various deductions that are borne by its employee during the period of payment of salaries and wages. The payroll is submitted by the payroll maker to the accounting function in order to produce cash outflow, which is used as the basis for the payment of salaries and wages to employees. Fourth is accounting function. This function is responsible for recording the obligations that arise in connection with the payment of salaries and wages employees. The liabilities that arise such as employee salary payable, tax debt, pension fund debt. The accounting function is also responsible for distributing labor costs for the purpose of calculating the cost of products and providing information for monitoring labor costs. And last, financial function. This function is responsible for the payment of salaries and wages of employees as well as various employee welfare benefits by filling out checks and casing the checks to the bank. The cash is then put into the salary envelope of each employee to be distributed to eligible employees. The accounting function that handles the payroll and wage accounting system is in the hands of the debt section, cost card section, and journal section. Debt section. The section holds the function of recording debt, which in the payroll and wage accounting system is responsible for processing the payment of salaries and wages, as listed in the payroll and wages list. This section publishes cash out receipt authorizing the payroll function and wages to pay salaries and wages to employees as listed in the payroll and wages. Cost card section. This section holds the cost accounting function, which in the payroll and wage accounting system is responsible for recording the distribution of costs into the product cost card and cost card based on the recap of payroll and wages and working hour cards for factory direct workers. Journal section. The section holds the journal recording function, which is responsible for recording salary and wages expenses in the general journal. Next is network procedure that make up the system. This network procedure is divided into two, that is the payroll system procedure and the wages system procedure. For the payroll system consists of the following procedure. 1. Attendance time recording procedure. 2. Procedure for making a payroll. 3. Salary
cost distribution procedure, 4. Procedure for making cash out evidence, and last, salary payment procedure. And for the wages system consists of the following procedure. First, attendance time recording procedure. 2. Procedure for recording work time. 3. Procedure for making a payroll. 4. Wage cost distribution procedure. 5. Procedure for making cash out evidence. 6 is wage payment procedure. The difference between the two procedures is on the procedure for recording work time. One by one. First, attendance time recording procedure. This procedure aims to record employee attendance time. Time recording of attendance is carried out by the timekeeping function using the attendance list at the entrance to the administration office. Attendance recording can use the regular attendance list, which employees must sign every time they attend and return from the company, or can use an attendance card in the form of a clock card, which is filled in automatically using a time recorder machine. For employees who are paid monthly, the attendance list is used to determine whether the employee can get the full salary or should it be deducted due to employee absence. This attendance list is also used to determine whether employees work at the company during regular hours or overtime hours. So it can be used to determine whether employees will receive salary only or receive overtime allowance. The latter is generally a rate above the regular salary rate. Second is procedure for making a payroll. In this procedure, the function of making a payroll is to create a payroll for employees. The data used as the basis for making the payroll are letters of decision regarding the appointment of new employees, promotion, employee dismissal, demotion, previous month's salary list, and attendance list. If the employee's salary exceeds the non-taxable income, information regarding withholding income tax PPh Pasal 21 is calculated by the payroll maker function on the basis of the data stated in the employee's income card. Withholding tax Article 21 is included in the employee's salary list. Third is salary cost distribution procedure. In the salary and wage distribution procedure, labor costs are distributed to the departments that enjoy labor benefits. The distribution of labor costs is intended to control costs and calculate the cost of goods manufactured. Fourth is procedure for making cash out evidence. In the procedure for making cash out evidence, the accounting function is assigned to the function of paying salaries and wages as the basis for paying employee salaries. Proof of cash out must be authorized by the accounting function. Next is salary payment procedure. The payroll procedure involves an accounting function and a financial function. The accounting function makes cash dispensing orders to the finance function to write checks for payroll. The financial function then cashes the check at the bank and puts the money in the salary envelope. If the number of company employees is large, the distribution of salary and wage envelopes is usually carried out by the paymaster. Payments of salary and wages can be made by distributing paychecks and wages to employees. For the wages system procedure, it's all the same with the payroll system procedure. The difference is only on procedure for recording work time. In manufacturing companies, whose production is based on orders, the recording of working time is required for employees who work in the production department for the purpose of distributing employee wages to products that enjoy the services of these employees. If, for example, a factory employee is present at the company for 7 hours a working day, the number of present is broken down into working time in its order that executed. Thus, this working time is used as the basis for changing direct labor costs to the product produced. Next, we were talking about elements of internal control in the payroll and wage accounting system. First is the organization. Function of creating a payroll and wages must be separate from the financial function.
Maksud dari elements ini adalah untuk menciptakan sistem pengendalian internal, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi penyimpanan. Fungsi akuntansi sendiri berada di tangan fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, sedangkan fungsi penyimpanan berada di tangan fungsi pembayar gaji dan upah. Dengan dipisahkannya dua fungsi tersebut, hasil perhitungan gaji dan upah yang dilakukan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dicek ketelitian dan keandalannya oleh fungsi keuangan sebelum gaji dan upah dibayarkan kepada karyawan yang berhak. Second, the present time recording function must be separate from the operation function. Dengan ini, diharapkan ketelitian dan keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian dan keandalan data gaji dan upah setiap karyawan. Selanjutnya, authorization system. Everyone whose name is listed on the payroll and wages must have a letter of appointment as a company employee signed by the president director. Ini diperuntukkan untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang tidak berhak. Second, any changes in salary and wages of employee due to change in rank, change in salary and wage rates, additional family must be based on the decision of the finance director. Third is any deduction from employee salaries and wages other than employee income tax must be based on a salary and wage deduction certificate authorized by the employment function. Di sini berarti setiap pengurangan terhadap penghasilan karyawan harus pula mendapat otorisasi dari yang berwenang. Oleh karena itu, tidak setiap fungsi dapat melakukan pemotongan atas gaji dan upah yang menjadi hak karyawan tanpa mendapat otorisasi dari fungsi kepegawaian. Next is the clerk attendance card must be authorized by the timer function. Hal ini untuk dijadikan dasar penghitungan gaji dan upah. Next is an overtime order must be authorized by the department head of the employee concerned. Untuk menjamin bahwa pekerjaan lembur memang diperlukan oleh perusahaan, maka setiap kerja lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Dengan sistem otorisasi ini, perusahaan dijamin hanya akan membayarkan upah lembur bagi pekerjaan yang memang tidak dapat dikerjakan dalam jam kerja reguler. Next is payroll and wages list must be authorized by the personal or staffing function. Di sini, daftar gaji dan upah harus diotorisasi yang menunjukkan bahwa 1. Karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. 2. Tarif gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. 3. Data yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 4. Perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah telah dicek ketelitiannya. Last is cash out receipt for payment of salary and wages must be authorized by the accounting function. Hal ini merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini diisi oleh fungsi akuntansi setelah fungsi ini melakukan verifikasi terhadap informasi yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Changes in employee income records are reconciled with the employee's salary and wages list. It means that untuk mengecek ketelitian data yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan, sistem pengendalian internal mewajibkan diadakannya rekonsiliasi antara perubahan data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah. The wage rates stated in the working hour card are verified for accuracy by the accounting function. Sebelum upah yang tercantum dalam kartu jam kerja dipakai sebagai dasar pencatatan upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk yang bersangkutan, data tarif upah yang dipakai sebagai pengali dalam perhitungan upah harus diverifikasi oleh fungsi akuntansi biaya. Next is healthy practice attendance.
Cards should be compared with working hours cards before the last card is used as the basis for direct labor cost distribution. Kartu jam hadir merekam jumlah jam setiap karyawan yang berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. Kartu jam kerja ini merupakan dasar untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung kepada pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung. Next is the insertion of a clock card into the time recording machine must be supervised by the timer function. Dilakukan pengawasan saat pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu. Hal ini dilakukan untuk menghindari perekaman jam hadir oleh karyawan yang tidak benar-benar hadir di perusahaan. Next is the accounting function must verify the correctness and accuracy of the calculation of salaries and wages before making payment. Sebelum membuat bukti kas keluar sebagai perintah untuk pembuatan cek pembayaran gaji dan upah, fungsi akuntansi keuangan harus melakukan verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji dan upah yang tercantum dalam daftar upah yang dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Dengan demikian, unsur sistem pengendalian internal ini menjamin bukti kas keluar dibuat atas dasar dokumen pendukung yang handal. Next is employee income tax. Calculation are reconciled with employee income records. Data pajak penghasilan karyawan yang harus dipotongkan dari gaji dan upah karyawan dan besarnya utang pajak penghasilan karyawan yang harus disetor oleh perusahaan bekas negara dapat diverifikasi dengan melakukan rekonsiliasi perhitungan pajak penghasilan setiap karyawan dengan catatan penghasilan karyawan yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan yang bersangkutan. And last is employee income records are maintained by the payroll and wage register function. Dalam sistem penggajian maupun dalam sistem pengupahan, setelah diisi data gaji dan upah karyawan oleh fungsi pembuat daftar gaji, kemudian dikirimkan ke fungsi keuangan untuk dimintakan tanda tangan karyawan yang bersangkutan sebagai tanda terima uang gaji dan upah. Setelah ditandatangani oleh karyawan, kartu penghasilan karyawan disimpan kembali oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah ke dalam arsip menurut abjad nama karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagan alir dokumen sistem penggajian. Yang pertama, berdasarkan dokumen bukti kas keluar pada lembar ke-1, bagian utang akan mencatat kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar. Pencatatannya akan menjadi seperti berikut: wages and salary and wages. To proof of cash out to be paid. Jadi gaji dan upah kita debit, kemudian di kreditnya kita masukkan akun bukti kas keluar yang akan dibayar. Untuk langkah-langkahnya kita bisa melihat pada bagan berikut. Di sana ada kartu penghasilan karyawan. Untuk kemudian dibuatkan bukti kas keluar dan sebagainya. Tidak lupa dalam jurnal ini, akun gaji dan upah ini kita sebut sebagai clearing account. Kemudian yang kedua, berdasarkan bukti memorial, jurnal akan dicatat sebagai distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum. Apa saja akun-akunnya? Yang pertama ada actual factory overhead costs, general and administrative expenses, marketing expense, dan salary and wages. Di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran ini akan kita catat di sebelah debit, sedangkan gaji dan upah akan kita catat di sebelah kredit. Untuk bagan alirnya akan kita tunjukkan seperti ini. Dan karena gaji karyawan di pabrik itu tidak berhubungan langsung dengan pesanan tertentu, maka biaya gajinya diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Sehingga biaya gaji karyawan pabrik ini kita bebankan ke dalam akun overhead pabrik tadi, actual factory overhead cost. Kemudian
Gaji karyawan fungsi-fungsi non-produksi kita bebankan ke dalam akun beban administrasi dan umum, serta akun beban pemasaran. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal akan mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek dengan proof of cash out to be paid to cash. Jadi di sebelah debit nanti ada bukti kas keluar yang akan dibayar, kemudian di sebelah kredit akan kita catat akun kas. Kemudian first step-nya adalah kita menggunakan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, di mana bagian kartu biaya akan mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu. Buku pembantu ini akan kita sebut kartu biaya yang berisi akun pembantu. Apa saja yang dirinci, yaitu actual factory overhead cost atau biaya overhead pabrik sesungguhnya, administrative and general expenses atau beban administrasi dan umum, and marketing expenses atau beban pemasaran. Di dalam tahap keempat ini kita tidak memerlukan penjurnalan, tapi kita akan merekap daftar gaji. Selanjutnya, bagian alir dokumen sistem pengupahan atau wages system dokumen voucher. Tahap pertamanya kita dasarkan dari dokumen bukti kas keluar yang dicatat oleh bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama, salary and wages kita catat di sebelah debit yang juga merupakan clearing account seperti bagian alir dokumen sistem penggajian tadi. Kemudian di sebelah kredit ada bukti kas keluar yang akan dibayar atau proof of cash out to be paid. Kemudian pada tahap kedua kita dasarkan pada bukti memorial. Bagian jurnal akan mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum yang rinciannya berupa work in process labor cost, actual factory overhead cost, general and administrative expenses, marketing expense to salary and wages. Jadi di sebelah debit kita akan mencatat akun barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Sedangkan di sebelah kredit kita akan mencatat akun gaji dan upah. Di sini kita perlu mencatat atau mengingat upah karyawan di pabrik itu akan dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Maka biaya upah tenaga kerja langsung ini akan kita bebankan ke dalam akun work in process labor cost. Sedangkan biaya upah tenaga kerja yang tidak langsung akan diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Jadi kita bebankan ke dalam akun actual factory overhead cost. Gaji karyawan fungsi-fungsi non produksi akan kita bebankan ke dalam akun general and administrative expenses dan marketing expenses. Total dari semua itu akan kita kredit menjadi akun salary and wages. Kemudian untuk tahap ketiga, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal akan mencatat pembayaran upah karyawan ke dalam register cek, di mana jurnalnya adalah proof of cash out to be paid to cash. Jadi yang di sebelah debit adalah bukti kas keluar yang akan dibayar, sedangkan di sebelah kredit adalah akun kas. Bagian alirnya adalah sebagai berikut, dimulai dengan mencatat jam hadir dan jam kerja, kemudian akan dibuatkan daftar hadir karyawan serta daftar jam kerja karyawan. Dari kartu jam hadir dan kartu jam kerja ini akan dibandingkan, kemudian dibuat daftar upah dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian pada tahap keempat ada cost of goods sold card dan cost card. Dalam tahap keempat ini yang berfungsi adalah bagian kartu biaya, di mana kartu biaya ini akan mencatat biaya tenaga kerja ke dalam dua buku pembantu, yaitu
kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Kartu harga pokok produk ini mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Isinya adalah work in process labor cost. Sedangkan cost card atau kartu biaya berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol. Apa saja akun kontrolnya? Yang pertama ada actual factory overhead cost, kemudian ada administrative and general expenses, marketing expenses, indirect labor wages, administrative and general function employee wages. Di dalam administrative and general function employees wages ini atau upah karyawan fungsi administrasi dan umum itu juga berisi fungsi akuntansi, fungsi personalia dan umum, fungsi hubungan masyarakat. Baik, sekarang saya akan bahas wage and salaries accounting system in the electronic data processing. Upah dan gaji, sistem akuntansi upah dan gaji pada sebuah proses data elektronik. Nah, jadi ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Seperti yang kita lihat di bagian ini. Pertama ada bagian kepegawaian, bagian badan pencatat waktu, bagian di bawah departemen produksi, ada bagian gaji dan upah, ada grup pengawas, konversi data, lalu operator komputer dan juga bagian kasa. Seperti yang kita lihat di sini, memang ini dimulai ya bagian kepegawaiannya. Ini membuat surat keputusan perubahan data karyawan. Nah, perubahan data karyawan ini bisa banyak seperti kenaikan gaji atau apapun, perubahan nama atau perubahan identitas atau perubahan kedudukan. Nah, ini akan menghasilkan sebuah dokumen bernama surat keputusan perubahan data karyawan. Lalu ada juga bagian mencatat waktu yang bertugas untuk mencatat jam hadir karyawan yang menghasilkan dokumen berupa kartu jam hadir. Lalu ada juga bagian di bawah departemen produksi yang tugasnya untuk mencatat jam kerja karyawan, menghasilkan dokumen kartu jam kerja. Nah, lalu lanjut ke arah 1. Terus ini lanjut ke arah 2, bagian kedua, dan ini bagian ketiga. Nah, ini lanjutan dari bagian 2 dan 3. Nah, ini kartu jam hadir dan kartu jam kerja akan dibandingkan dan membuat sebuah BTF. Nah, ketiga data ini nantinya akan digunakan untuk melakukan verifikasi log batch total. Nah, log batch total ini akan menghasilkan log batch control total yang berfungsi untuk nanti. Sebelum ke nomor 11 ini, kita juga perlu mengetahui SPGU, yaitu surat pernyataan gaji dan upah. Nah, sebelum kita memberikan gaji itu, kita memerlukan ini banyak sekali kontrol total, RC, register check, lalu RBKK, register bukti kas keluar, dan ini yang paling penting ini surat pernyataan gaji dan upah ini. Nah, nomor 10 nah, SPGU ini, surat pernyataan gaji dan upah ini bisa kita lihat di sini. Ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang, yaitu masukkan arsip transaksi gaji dan upah, lalu arsip perubahan data karyawan dimasukkan semua, diurutkan dan diedit. Lalu ini akan menjadi arsip induk karyawan ini jadi arsip induk karyawan, jadi magnetic tape ini. Lalu ini arsip transaksi gaji dan upah karyawan yang valid. Nah, setelah di sort dan diedit ini sudah pasti valid. Nah, setelah di valid itu masuk ke tahap kedua. Nah, ini arsip induk karyawan yang tadi dihasilkan, arsip induk biaya, arsip induk hutang, arsip induk harga pokok produk, arsip induk penghasilan karyawan, semuanya di print dan semuanya diupdate. Ini menjaga kalau ada perubahan-perubahan. Nah, ini menghasilkan register buku kas keluar, daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, arsip induk piutang, arsip induk hutang, arsip induk harga pokok produk. Nah, ini kan ada tulisannya updated. Nah, ini kan yang sudah benar-benar udah update penghasilan karyawan. Nah, ini kontrol dan tol juga termasuk ini ya. Nah, ini akhirnya nanti masuk ke ini SPGU, surat pernyataan gaji dan upah. Kalau misalnya masih ada perubahan lagi setelah proses kedua, nah ini ada juga proses ketiga.
ada proses oleh komputer yang berupa pembacaan dan sortasi, disortir. Nah, ini arsip induk utang yang terupdate, jadi dibaca oleh komputer dan disortir. Nah, ini akan menjadi sebuah arsip BKK yang akan dibayar. Bukti kas keluaran yang akan dibayar. Nah, ini membuat. Lalu setelah ini kita membuat cek dan registrasi cek. Ini menghasilkan arsip induk utang yang hasilnya berupa dokumen cek, register cek, dan kontrol total. Nah, ini bisa juga setelah dibaca dari sortasi langsung jadi kontrol total. Dia langsung nggak perlu tahap-tahap ini, langsung jadi SPGU, surat pernyataan gaji dan upah. Bisa juga. Lalu setelah itu ada juga ini surat perubahan data karyawan itu nanti buat apa. Nah, ini misalnya ini kan ada yang butuhkan surat perubahan data karyawan. Nah, ini surat perubahan masuk ke terminal dan ini masuk ke arsip perubahan data karyawan. Nanti berfungsi pada proses pembuatan SPGU. Nah, ini tadi surapan ini. Lalu ada juga nih. Nah, ini kayak gini dah. Nah, itu kan ini. Jadi kartu jam kerja, kartu jam hadir dan batch transfer form itu langsung menjadi daftar gaji dan upah. Disimpan waktu catatannya, lalu akhirnya transaksinya selesai, gajinya dulu selesai. Itu bisa juga ini dari tahap tadi itu, ini bisa juga masuk ke terminal arsip transaksi gaji dan upah karyawan. Ini kalau saya ada perubahan tadi ya, masuk ke nomor 9 lah ini. Ya, ini beberapa perubahan baru, prosesnya agak sedikit rumit kalau saya ada perubahan atau penyesuaian, harus melalui tahap-tahap ini. Setelah itu kan ada menuju ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini apa? Nah, ini keempat data tadi itu langsung digunakan untuk menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah, lalu membayarkan gaji dan upah pada karyawan dan minta tanda tangan atas daftar gaji dan upah, lalu membubuhkan cap lunas pada daftar gaji dan upah. Nah, nih 12 menjadi surat pernyataan gaji dan upahnya ini, kata dia udah dicap gitu, ini bisa langsung dimasukkan amplop gaji bersama dengan memasukkan uang gaji dan upah. CRC-nya ini dicatat waktu. Nah, ini 13 ini mungkin ada kesalahan ketik dari anunya. Nah, ini bisa cuma dicatat juga. Jadi semua itu dokumentasikan itu loh agar jadi bukti yang sah. Lalu wage and salary distribution. Wage and salary distribution commonly do by using this method. Nah, ini jadi gaji dan upah ini, pendistribusian gaji dan upah ini biasanya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu column account method. Jadi metode kolom ini melakukan caranya dengan rekap daftar gaji dan upahnya ini dijadikan menjadi jurnal umum. Nah, lalu jurnal umum ini dimasukkan lagi ke akun biaya dan tenaga kerja per kolom. Nah, dihasilkanlah laporan biaya tenaga kerja per departemen. Di sini akun per kolom sebagai alat distribusi gaji dan upah. Nah, lalu lanjut, ada juga summary strip method, single ticket. Nah, ini menggunakan kartu jam kerja tenaga kerja langsung. Jadi ini diurutkan menurut nomor urut order produksi. Menghasilkan kartu jam kerja yang telah disortasi, ini dicatat semua serial number-nya. Nah, lalu ini juga akan menghasilkan kartu jam kerja yang telah disortasi. Nah, ini dilakukan, jadi sortirnya ini dilakukan secara periodik.
selalu diupdate, misalnya berapa hari sekali, berapa bulan sekali gitu. Nah, ini akan menghasilkan kartu harga pokok produk. Lalu ada juga distribution by computer method. Nah, jadi di sini memberikan kode transaksi berdasarkan klasifikasinya. Jadi komputernya itu bisa memproses data ini melalui program. Nah, ini biasanya kodenya itu katanya kayak gini. Dua angka di depan ini merupakan type of labor cost. Jadi tipe biaya tenaga kerjanya. Nah, ini kalau 4 angka ini merupakan yang bertanggung jawab atas ini. Biasanya kode departemen apa, kodenya berapa. Lalu yang 2 belakang ini, yang ke-7, 8 ini merupakan hasil yang dihasilkan. Data yang dihasilkan dari ini. Itu merupakan data apa? Nah, gitu aja.